Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Frank yang saya hormati, serta teman-temanku akuntansi syariah Himage yang berbahagia. Di sini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai review jurnal dengan judul Reframing Whistleblowing Intention and Analysis of Individual and Situational Factors. Sebelumnya, perkenalkan, kami kelompok 3 yang beranggotakan Sandra Adelia Purnama dengan NIM 205221119, Fira Nugraheni dengan NIM 205221130, Salsa Fauzia dengan NIM 205221134, dan Diva Larasati dengan NIM 205221143. Materi yang pertama yaitu tujuan penelitian dari jurnal tersebut, yaitu untuk membingkai ulang proses whistleblowing dengan memeriksa faktor individu dan faktor situasionalnya yang telah diabaikan oleh penelitian sebelumnya. Kemudian, penelitian ini penting dilakukan karena whistleblowing merupakan topik penting dalam manajemen etika organisasi, yang mana menyangkut mengapa karyawan bersedia ataupun tidak bersedia untuk melaporkannya dan bagaimana dalam mendorong perilaku tersebut. Selanjutnya yaitu fenomena. Adanya potensi pembalasan yang dihadapi oleh pelapor, banyak karyawan tidak mau melaporkan kesalahan rekan kerja. Akibatnya, organisasi kehilangan kesempatan untuk mengkoreksi kesalahan mereka sendiri, dan karyawan dapat memberitahu pihak luar yang berpotensi merusak reputasi organisasi dan menimbulkan biaya hukum. Selanjutnya yaitu gap riset. Terdapat banyak penelitian terbaru yang tidak mengeksplorasi proses rumit dari whistleblowing yang menyiratkan hubungan multiklausal. Beberapa studi mengeksplorasi bagaimana individu dan faktor situasional terkait dengan niat whistleblowing. Beberapa penelitian yang menyelidiki niat whistleblowing menggunakan metode eksperimental berdasarkan skenario hipotesis yang tidak memiliki validitas eksternal. Dengan mempertimbangkan hubungan antara faktor pribadi dan situasional, studi saat ini mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor tersebut terkait proses pengambilan keputusan whistleblowing, dan penelitian saat ini berusaha untuk memastikan validitas eksternal dengan melakukan analisis kuantitatif berdasarkan survei pegawai pemerintah skala besar. Selanjutnya yaitu teori. Yang pertama yaitu teori identitas sosial. Teori ini memprediksi perilaku antar kelompok tertentu berdasarkan perbedaan status, kelompok, legitimasi, dan stabilitas yang dipersepsikan akibat adanya perbedaan status tersebut, dan kemampuan yang dipersepsikan dalam berpindah dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Yang kedua yaitu teori whistleblowing. Mekanisme atau sistem pelaporan tindak pelanggaran yang disusun untuk mencegah atau melawan praktik-praktik yang menyimpang dari tujuan organisasi. Misalnya, seorang karyawan yang melapor mengenai rekan kerja yang melakukan tindak pelanggaran serta untuk melindungi dirinya dari ancaman pelapor. Terakhir yaitu teori iklim etis. Teori ini mengacu pada sekumpulan norma dalam suatu organisasi yang menentukan cara perilaku individu dalam organisasi memutuskan apa yang etis dan tidak etis. Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen terdiri dari motivasi pelayanan publik, identifikasi organisasi, dan keamanan psikologis. Kemudian untuk variabel dependen yaitu whistleblowing. Kemudian hipotesis. Hipotesis dari penelitian ini yaitu yang pertama, iklim etis berhubungan positif dengan PSM. Yang kedua, PSM menengahi hubungan antara iklim etika dan internal dan niat whistleblowing eksternal. Ketiga, iklim etis berhubungan positif dengan identifikasi organisasi. Yang keempat, identifikasi organisasi memediasi hubungan antara iklim etika dan niat whistleblowing internal dan eksternal. Yang kelima, iklim etis berhubungan positif dengan keamanan psikologis. Yang keenam, keinginan psikologis memediasi hubungan antara iklim etis dan niat whistleblowing internal dan eksternal. Dalam hipotesis ini terdukung karena dalam penyajian tabel terdapat tanda bintang dan p-value kurang dari 0,005. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu
menggunakan metode data survei dengan teknik pengambilan sampel menggunakan probability sample atau pengambilan sampel secara acak dari populasi yang ada. Dalam penelitian ini, sampel diambil secara acak dari populasi pemerintah daerah Jawa Timur dengan teknik analisis data menggunakan kuadrat kecil parsial atau PLS. Hasil dari penelitian ini yaitu pengujian hipotesis dengan efek langsung menunjukkan bahwa iklim etika berhubungan positif dengan PSM, keamanan psikologis, dan identifikasi organisasi. PSM hanya berhubungan positif dengan niat whistleblowing internal dan tidak terkait dengan niat whistleblowing eksternal. Keamanan psikologis tidak terkait dengan niat whistleblowing internal, tetapi berhubungan positif dengan niat pelaporan pelanggaran eksternal. Hasil yang kedua yaitu pengujian hipotesis dengan efek tidak langsung menunjukkan bahwa iklim etika melalui PSM hanya signifikan pada niat whistleblowing internal dan tidak signifikan pada niat whistleblowing eksternal. Iklim etika melalui keamanan psikologis tidak signifikan pada niat whistleblowing internal, tetapi signifikan positif terhadap niat pelaporan pelanggaran eksternal. Dan iklim etika melalui identifikasi organisasi signifikan pada niat whistleblowing internal dan tidak signifikan pada niat whistleblowing eksternal. Yang selanjutnya, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor penentu niat whistleblowing internal dan eksternal bukanlah kasus yang sederhana. Hasil tersebut dipengaruhi oleh konteks situasional organisasi yang berpartisipasi dalam penelitian. Identifikasi organisasi dibandingkan dengan PSM dan keamanan psikologis merupakan mediator yang secara signifikan lebih kuat dalam hubungan antara iklim etika dan niat pelaporan pelanggaran internal. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Persepsi iklim etis dapat mendorong keputusan individu untuk whistleblowing. Iklim etis pada niat whistleblowing individu tergantung pada peran meditasi PSM, keamanan psikologis, dan identifikasi organisasi. Iklim etis juga berhubungan positif dengan identifikasi organisasi yang apabila manajemen memperlakukan karyawan secara adil dan menghukum perilaku yang tidak etis kepada bawahan akan menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Identifikasi organisasi sepenuhnya memediasi hubungan antara iklim etis dengan niat whistleblowing internal. Hal ini berarti bahwa ketika calon pelapor menyadari pentingnya identitas organisasi dengan organisasi, maka akan menginternalisasi etika organisasi. Apabila ada ketakutan akan pembalasan, karyawan yang mempertimbangkan pelaporan kesalahan internal membutuhkan keamanan psikologi secara diskusi tentang ketakutan akan pembalasan. Dalam penelitian ini terdapat kontribusi teoritis, yaitu penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman tentang organisasi yang membentuk PSM untuk mempertahankan reputasi positif organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurangnya berasal dari diri kami pribadi, dan jika ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.